Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sri Mulyani selaku dosen pengampu mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia serta teman-teman yang sedang menyimak diskusi hari ini. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi materi kami tentang lanjutan pemakaian tanda baca. Sebelum presentasinya dimulai, alangkah baiknya bagi saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Karinulila Diva dengan NPM 2020-21-5019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Latiah dengan NPM 2020-21-5099. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Sri Rezeki Puspitawati dengan NPM 202021-5068. 1. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contoh, tanya dis, kau dengar bunyi tanda petik kring-kring tanda petik tadi? Seperti contoh yang ada dalam PPT. 2. Tanda petik digunakan untuk mengapit kutipan langsung, judul, puisi, lagu, film, sinetron, serta kata istilah khusus. Contoh, tanda petik aku, tanda petik lagi, judul Sajak Khairil Anwar. 3. Tanda elips. Tanda elips digunakan untuk menandai kalimat yang terputus-putus atau bagian kalimat yang dihilangkan. Jumlah tanda elips sebanyak 3 titik. Jika tanda elips terletak pada posisi akhir kalimat, maka digunakan 4 tanda titik, sedangkan 3 titik merupakan tanda elips dan 1 titik lagi merupakan tanda akhir kalimat. Contoh, 1 titik 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 koma, 2 titik 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 koma, dan seterusnya. 3. Tanda kurung. Pada umumnya, tanda kurung hanya dipahami untuk mengapit penjelasan. Contoh, kebanyakan dosen Universitas Indraprasta PGRI Tamatan Perguruan Tinggi Negeri dalam kurung PTN. 5. Tanda garis miring. Penggunaan tanda garis miring pada nomor alamat dianggap tidak lazim atau dianggap salah, padahal penggunaan tanda garis miring dalam penomoran alamat tidak salah. Contohnya, alamat terakhirnya adalah Jalan Swadaya 3 garis miring 39B, Ciracas, Jakarta Timur. 6. Tanda apostrof. Kaidah tanda penyingkat atau apostrof hanya satu, yaitu bahwa tanda apostrof digunakan untuk menunjukkan bagian kata atau bagian angka tahun yang dihilangkan. Contoh 1. Tanda apostrof, lah lama kulayangkan surat itu. 2. Jadwal mengajarnya Jumat 4 Desember tanda apostrof 20. Kata-kata seperti doa, maaf, Jumat, atau Quran seharusnya ditulis tanpa tanda apostrof. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, yang pertama, persamaan kedua proses situ. Perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Dan sebelumnya ada tanda kurung siku, yaitu pada kalimat lihat halaman 35-38. Perlu dibentangkan di sini. Yang kedua contohnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik, dan di situ juga memiliki tanda kurung siku pada bagian huruf D. Ada penulisan unsur serapan. Yang dimaksud dengan unsur serapan adalah kata atau istilah yang berasal dari bahasa daerah
atau bahasa asing, kata atau istilah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa daerah, terutama bahasa Jawa. Contohnya bahasa Jawanya tentrem, bahasa Indonesianya menjadi tentram. Bahasa Jawanya grebek, bahasa Indonesianya menjadi gerebek. Bahasa Jawanya terima, bahasa Indonesianya menjadi terima. Bahasa Jawanya unggah atau unduh, menjadi bahasa Indonesianya mengambil. Yang pertama, ada ketentuan umum penulisan unsur serapan. Dalam ejaan bahasa Indonesia, kaidah penulisan unsur serapan diatur dalam bab tersendiri. Dalam bab itu terdapat ketentuan umum yang harus diperhatikan dalam mengindonesiakan kata atau istilah asing, yaitu bahwa penyerapan diusahakan agar ejaan diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Yang kedua, ada tulisan dan lafal berubah. Pengindonesiaan kelompok ini merupakan gabungan pengindonesiaan berdasarkan ejaan dan lafal. Contohnya, manajemen menjadi manajemen. Yang ketiga, ada unsur serapan yang sudah lazim. Pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia sudah berlangsung berabad-abad lamanya sejak bahasa Indonesia masih bernama bahasa Melayu. Pada mulanya, aturan atau kaidah pengindonesiaan kata asing baik dari bahasa Arab, Portugis, Inggris, Belanda, Mandarin, dan lain-lain. Oleh karena itu, pengindonesiaan kata asing berlangsung secara tidak berurutan. Sekian dari presentasi kelompok kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.